Hai anak-anak, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Hai anak-anak, untuk agar belajar kita lebih lancar lagi, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan salah satu untuk memimpin doa terlebih dahulu. Siapa yang mau menyiapkan? Ya, silakan disiapkan dulu. Siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Ya, terima kasih anak-anak. Semoga dengan doa tadi pembelajaran pada pagi hari ini berjalan dengan lancar dan kalian mendapatkan kesuksesan nantinya ya. Amin. Baik, Pak Guru absen terlebih dahulu. Andi Jalista, Arsifa Soraya, Aziza Azhar, Catur Rosiana, Calisa Julia, Devina, Dewi Paramita, Dia Atakila. Ya, anak-anak yang tidak berangkat hanya satu ya, yaitu Nabila Aura. Ya. Oke anak-anak, silakan dibuka buku LKS-nya halaman 5. Ya, tujuan pembelajaran pada hari ini adalah peserta didik dapat mengidentifikasi informasi teks argumentasi yang ya. Ya anak, sebelum masuk ke bab ini, kemarin kita sudah mempelajari tentang teks argumentasi ya. Teks argumentasi itu apa? Ada yang bisa menjawabnya? Salah satu aja, silakan. Saya Pak. Ya, namanya siapa Mbak? Dinda. Ya Mbak Dinda, silakan. Teks argumentasi adalah Teks argumentasi merupakan teks yang berisi opini penulis yang disertai alasan dan pembuktian yang didukung oleh fakta, disampaikan secara logis dan objektif, serta bertujuan untuk meyakinkan dan mempengaruhi pembaca. ya, terima kasih Mbak Dinda. Teks argumentasi adalah teks yang berisi argumen atau pendapat yang disampaikan oleh penulis ya untuk disampaikan kepada pembaca. Ya, tujuan pembelajaran hari ini adalah nanti mengidentifikasi informasi teks argumentasi yang disimak ya. Nah, kegunaan menyimak teks argumentasi adalah agar bagaimana? Ada yang bisa menjawabnya? Kira-kira manfaat untuk mengidentifikasi informasi. Jadi setelah kita membaca teks, kita jadi tahu isinya ya. Manfaatnya itu salah satunya yaitu
mengidentifikasi informasi teks argumentasi. Di dalam kehidupan sehari-hari, pembelajaran ini penting agar apa yang kita lihat di buku ya, ataupun di jalan atau ketika sedang berbicara dengan teman, kita bisa mengidentifikasi isi atau informasi teks yang disampaikan atau yang pernah kita lihat. Gitu ya. Nah, anak-anak silakan dibuka buku LKS-nya halaman 5 dan halaman 6. Di situ ada teks argumentasi yang berjudul mengandalkan pangan lokal. Iya. Paragraf 1, silakan barisan ini siapa yang membaca? Satu aja. Ya, namanya siapa? Ya, Mbak, baca saja. Paragraf 1 aja, Sa. Persoalan pangan lokal harus digarap dari hulu hingga hilir. Tidak bisa hanya urusan tradisi semata. Persoalan dengan selera dan menu perlu diselesaikan oleh ahli kulineri. Ya, lanjut terus. Krisis pangan global mengajarkan kepada kita untuk memperkuat kedaulatan pangan. Tidak banyak pilihan agar negara bisa bebas dari keamanan pangan. Ya, cukup. Sekarang paragraf selanjutnya. Barisan ini siapa yang mau membacakan? Salah satu aja. Ya, namanya siapa, Mbak? Ya, Catur, silakan Mbak Catur. Komoditas yang murni harus diimpor, yaitu gandum, ternyata telah menempati 28% dari proporsi pangan nasional. Ketika dunia menghadapi krisis pangan akibat konflik dua pengekspor utama gandum, Indonesia harus menjadikannya sebagai momentum untuk kembali ke ragam sumber pangan lokal. Gandum menempati posisi kedua setelah jagung dan setingkat di atas beras sebagai sumber pangan dari biji-bijian. Menurut Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa atau FAO, produksi jagung di dunia pada 2001 sampai 2022 diperkirakan 1.192 juta ton, gandum 776,7 juta ton, dan beras 519 juta ton. Ketiga biji-bijian tersebut menempati sekitar 89% dari total produksi pangan dunia. Ya, terima kasih Mbak Catur. Paragraf selanjutnya barisan ini. Ya, namanya siapa, Mbak? Hafsah. Ya, Hafsah, silakan Mbak Hafsah baca. Tahun-tahun kita menemukan konsumsi pangan lokal, tetapi urusan ini tak pernah berujung pada aksi nyata dalam jangka panjang. Kampanye pangan lokal masih sekedar menjadi slogan. Ini saatnya membuat ajakan memproduksi dan mengonsumsi pangan lokal menjadi real. Melecut semua pihak untuk melirik komoditas keterpaksaan karena krisis pangan yang ditandai dengan lonjakan harga pangan. Sudah selayaknya melecut semua pihak untuk melirik komoditas pangan setempat. Ya, terima kasih Mbak Hafsah. Sekarang paragraf selanjutnya barisan ini siapa yang membacakan? Ya, namanya siapa, Mbak? Iya. Iya, silakan Mbak Dia. Kita menghargai sejumlah peneliti yang terus mencari dan mengembangkan komoditas pangan lokal. Beberapa perusahaan sebenarnya juga pernah menguji coba penanaman sejumlah sumber pangan lokal meski ada yang tidak berlanjut. Masalah yang muncul mulai dari pasar yang belum mudah menerima pangan lokal, produktivitas tanaman yang masih rendah, lahan yang kurang memadai, hingga masalah pengolahan pangan lokal menjadi menu sehari-hari. Ujung dari semua ini adalah masalah bisnis. Pengusaha pasti akan masuk ke industri pangan lokal ketika hitung-hitungan bisnis masuk. Ya, cukup. Sekarang paragraf selanjutnya siapa yang membaca? Ya, namanya siapa, Mbak? Aziza. Ya, silakan Mbak Aziza dibaca, Mbak Aziza. Oleh karena itu, persoalan pangan lokal harus digarap dari hulu hingga hilir. Tidak bisa hanya urusan produksi semata. Persoalan dengan selera dan menu perlu diselesaikan oleh ahli-ahli kulinologi. Jika tidak, bakal muncul tren sesaat untuk komoditas tertentu, tetapi kemudian mereka yang terlibat tidak mendapatkan keuntungan. Usaha pengembangan pangan lokal seperti ini tidak lestari. Petani bisa terinsentif dan tidak mau melanjutkan usaha tani. Ya, sekarang paragraf yang terakhir. Siapa? Ya, namanya siapa, Mbak?
Ya, Mbak Gina, silakan Mbak Gina. Krisis pangan kali ini seharusnya mempercepat kolaborasi semua pihak untuk menghasilkan pangan lokal. Tentu tidak bisa dalam waktu singkat, tetapi tekanan krisis pangan kali ini perlu disikapi semua pihak secepatnya agar tekanan harga pangan tidak terlalu dalam. Pengembangan skala rumah tangga bisa dimulai, lebih dari mengembangkan pangan lokal dalam skala bisnis. Kampanye menghadapi krisis pangan memberi kesadaran perlunya kedaulatan pangan. Ya, terima kasih. Out input mode. Yang sudah membacakan, kita dengarkan dulu ada info dari sentral atau pusat. Ya. Tes satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kepada semua Bapak Ibu Guru, ustadz-ustadzah yang ada di dalam kelas. Sekali lagi diinformasikan bagi anak yang membawa sepeda motor dan masih terparkir di depan di tengah lapangan sekolah, silakan masih kosong. Belum ada sepeda motor yang masuk. Untuk itu mohon bantuan kepada ustadz-ustadzah, Bapak Ibu Guru yang sedang mengajar. Bila mana ada di dalam kelas anak yang masih belum membawa sepeda motor masuk, silakan untuk bisa disuruh dipindah ke halaman tengah. Sekali lagi kepada anak-anak yang berangkatnya membawa sepeda motor dan masih terparkir di halaman depan, silakan untuk bisa diambil, dibawa, dipindahkan ke tengah lapangan yang tadi dipakai untuk upacara. Baru ada 2 sepeda motor. Silakan untuk yang masih di depan untuk segera dipindahkan masuk ke dalam lapangan tengah. Untuk Bapak Ibu Guru, sekali lagi mohon bantuan dan kerjasamanya menyampaikan kepada anak untuk segera dipindahkan ke lapangan tengah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya anak-anak, ada pemberitahuan bahwa siapa yang parkir sepeda motor di depan untuk segera dipindahkan ke halaman tengah karena halaman tengah masih kosong. Oke anak-anak, kita lanjutkan pembelajaran hari ini. Tadi sudah membaca semuanya ya, dan sudah menyimaknya ya. Ketika ada teman kita yang membaca, kita sudah menyimaknya dengan baik. Maka dari itu, marilah kita untuk mengerjakan lembar kerja ya. Lembar kerjanya adalah nanti dibagi menjadi 2 kelompok, 1 baris. Nanti 1 kelompok mendapatkan 1 paragraf dari teks argumentasi yang berjudul mengendalikan pangan lokal. Paham ya? Itu kan ada 8 paragraf. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, paragraf 1 sampai 8 nanti kelompoknya juga 1 sampai 8. Kelompok 1 dimulai dari sini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Belakang itu 27, kamu berdua 8. Ya, ada pertanyaan? Ada pertanyaan anak-anak? Tidak. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, silakan untuk mengelompok sekarang juga. Silakan. Ya, boleh kursinya dihadapkan dengan temannya 1 kelompok atau mejanya dipepetkan. Silakan. Pak Guru beri waktu 10 menit ya. Pak Guru beri waktu 10 menit ya. 10 menit untuk ini anak-anak mengidentifikasi informasi teks argumentasi yang disimak. Jadi tugas kalian setiap kelompok adalah mencari isinya. Paragraf 1 isinya tentang apa, paragraf 2 isinya tentang apa, dan sampai paragraf yang ke-8. Jadi yang kalian cari adalah isinya ya. Isinya tentang apa? Mengidentifikasi informasi yang berada di paragraf itu apa saja. Gitu ya. Ada pertanyaan? Ya, silakan. Pak Guru beri waktu 10 menit. Ya.
Hadapnya berhadapan, duduknya berhadapan-hadapan dan kelompok. Nanti setelah 10 menit perwakilan kelompok maju 2 orang aja ya, menjelaskan isinya. Gabung aja wis, kalian jadi satu kelompok ya. Silakan. Depan-depan. Ya. Ya. Ya silakan dikerjakan. Kalau ada pertanyaan tanyakan. Isi aja. Ya, isi aja yang diidentifikasi, informasi atau isinya aja ya. Ini mengidentifikasi informasi atau isinya aja. 10 menit ya, nanti berarti yang akan jam 9 mulai maju. Sambil mengerjakan, Pak Guru sambil keliling untuk menilai keaktifan kalian dalam kelompok. Saling berhadapan. Itu satu kelompok aja. Ya, boleh. Barangkali ada yang belum paham, tanyakan. Gak apa-apa. Virus sepeda motornya masih di depan. Silakan dipindah dulu ke tengah, jangan dulu. Ya, 5 menit lagi. Ya, silakan.
Ini Nes. Ya, kayak itu. Suaranya kan kencang. Dengan kamera ini. Suaranya kan kencang. Informasi 3 berarti. Mana kayak apa? Ya, ya betul. Ya. Kayak rame ngomong. Kayak rame ngomong. Suaranya ya, waktunya habis, anak-anak. Silakan kelompok mana dulu yang mau maju 2 orang. Ya, semuanya menghadap ke depan. Kita lihat teman-teman kita perwakilan kelompok yang maju untuk mempresentasikan informasi atau isi yang ada di dalam setiap paragraf teks argumen yang tadi telah disimak yang telah disampaikan. Ya, silakan kelompoknya siapa dulu? 2 orang aja, biar ada temannya. Silakan, nanti yang lain mendengarkan ya. Dalam? Oh, mau urut? Mau urut aja Pak? Yang maju duluan siapa? Ya, silakan kelompok 1. Kita beri tepuk tangan dulu. Silakan. Sini, ya, ada teman-teman. Suaranya yang angkat. Yang lain perhatikan, silakan. Ya, baca aja nggak apa-apa ya, bukan dulu tapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai hasil identifikasi paragraf 1. Jadi di dalam paragraf 1 itu membahas mengenai permasalahan pangan lokal yang harus digarap dari hulu hingga hilir. Persoalan dengan selera dan menu perlu diselesaikan oleh para ahli kulinologi. Jadi dalam hal ini kita tidak hanya bisa mengurusi mengenai produksi semata, tapi juga yang lainnya. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan balik tempat. Paragraf yang kedua, silakan. 2 orang. Suaranya yang kencang. Menghadapnya ke teman-teman yang lain, silakan diperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 2 akan mengidentifikasi informasi. Paragraf
kedua. Pangan mengajarkan kita untuk memperkuat keselamatan pangan agar negara bisa bebas dari tekanan berbagai pangan. Sekian dari kelompok kami. Ya silakan kelompok yang ketiga. Jangan malu ya. Silakan kelompok yang ketiga. 2 orang. Ayo kelompok 3. Suaranya yang lantang biar teman-teman yang mendengarkan. Yang lain diperhatikan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita bakal jelasin mengidentifikasi informasi dari paragraf yang ketiga. Jadi paragraf 3 itu berisi komoditas yang murni harus diimpor yaitu gandum ternyata telah menempati 28% dari proporsi pangan nasional. Terus Gandum menempati posisi kedua setelah jagung dan setingkat di atas beras sebagai sumber pangan dari biji-bijian. Sekian informasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya, kelompok selanjutnya kelompok 4. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mengidentifikasi informasi pada paragraf ketiga, yaitu kini saatnya membuat ajakan produksi dan mengonsumsi pangan lokal menjadi real. Maksudnya mengubah kebiasaan yang buruk menjadi lebih baik, yaitu dengan aksi real dalam ajakan mengonsumsi dan memproduksi pangan lokal. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok selanjutnya ya. 2 orang silakan ya. Suaranya yang lantang biar teman-teman yang mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari perwakilan kelompok 5 ingin memaparkan tentang hasil diskusi kami tentang identifikasi informasi atau isi dari paragraf kelima. Jadi di dalam paragraf 5 ini memuat informasi yaitu peneliti harus mencari dan mengembangkan penanaman komoditas pangan lokal namun ada yang tidak berlanjut. Cukup sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok yang berikutnya silakan. Tinggal 2 ya, berarti ya. Tinggal 2 kelompok ya, silakan. 2 orang. Suaranya yang lantang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 6 akan mengidentifikasi informasi dari paragraf 6. Masalah yang muncul mulai dari pasar yang belum mudah menerima pangan lokal, kompetitivitas tanaman yang masih rendah, pelanggan yang kurang memadai. Hingga masalah pengolahan pangan lokal menjadi menu sehari-hari. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kelompok yang terakhir silakan. Maju 2 orang.
Ya, 7. Ya. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mengidentifikasi paragraf nomor 8. Dalam paragraf 8 menjelaskan adanya krisis bank lokal yang harus secepatnya disikapi semua pihak agar tekanan perkembangan tidak terlalu dalam dan pengembangan skala moneter bisa dimulai. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya anak-anak, terima kasih. Itulah tadi teman-teman kita ya, kelompok dan sudah perwakilan sudah maju menyampaikan atau mengidentifikasi informasi teks argumentasi. Judulnya apa ya? Teks argumentasinya itu mengandalkan ya, teks argumentasi yang berjudul mengandalkan pangan lokal yang telah disimak bersama-sama. Kira-kira pembelajaran hari ini mudah apa sulit anak-anak? Terus kira-kira manfaatnya apa setelah menerima pembelajaran pada hari ini? Silakan salah satu menyebutkannya. Kita bisa tahu tentang Saya Pak. saya. Ya, namanya siapa Mbak? Kita bisa tahu. Ya, namanya? Ya, Arsi. Silakan Arsi. Manfaat pembelajaran pada hari ini yaitu Kita bisa mengetahui tentang isi atau informasi yang ada di dalam teks. iya, ya, anak-anak. Itu adalah pembelajaran pada hari ini. Manfaatnya sudah disampaikan oleh Mbak Arsi. Silakan barangkali ada pertanyaan tentang pembelajaran hari ini bisa ditanyakan atau sudah jelas semuanya ya anak-anak ya? Alhamdulillah. Baik, kalau sudah jelas semuanya untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan terlebih dahulu ya. Nah, nanti kita lanjutkan pembelajaran di pertemuan berikutnya. Kalian bisa membaca terlebih dahulu yaitu tentang mengidentifikasi ide pokok dalam sebuah paragraf. Nanti dipelajari terlebih dahulu ya anak-anak ya. Selain itu Pak Guru akan kasih oleh-oleh atau PR yaitu kerjakan halaman 50 sampai 56. Nanti pertemuan berikutnya kita bahas bersama-sama. Paham anak-anak? Paham. Ya, terima kasih sekali atas segala perhatiannya dan mohon maaf. Marilah kita tutup kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majelis.